kesendirian dan keheningan kita. Bagaimana kita menjadi orang sahibul musibah, bagaimana kita kelak jadi ditempatkan yang sama. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapin itu ketulusan seseorang yang tidak ngirim apapun, tapi dia ngebacain dan diwajiblah karena Allah. Itu yang kita harapin. Bahkan yang nggak muncul di permukaan. Gitu. Apalagi kalau sampai empatinya itu, simpatinya itu datang menjumpai. Namanya sifat takziah yang harus kita jaga. Ya. Ini banyak fadilah-fadilah juga. Kita itu mendapatkan keberuntungan. Salah satunya waktu kita berlipat. Jadi waktu kita datengin orang dengan meringankan kesedihannya, kita ingat dari surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengucapkan sabar sama yang orang lagi kena musibah. Rasanya beda, padahal kalimatnya sama. Dari dulu, dari zaman ribuan tahun yang lalu, dari zaman Rasul, bahkan dari sebelumnya Rasul. Jadi sebelum Islam datang sendiri, sebelum dikuatkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, satu kenikmatan ketika orang terkena beban berat, ya, dirangkul, itu nikmat. Ya, apalagi orang itu betul-betul kesusahan. Nah ini salah satu yang harus kita jaga lah ya, harus kita jadikan motivasi keseharian kita atau kehidupan sosial kita kepada masyarakat. Anjuran-anjuran ini juga dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, para ulama, para habaib yang jauh lebih dulu memahami hikmahnya. Ya mungkin kalau sampai disampaikan semua mungkin belum ketepatan aja. Jadi bagi kita yang mentaklim orang-orang soleh itu insya Allah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya taklim itu kan nggak tahu ilmunya, nggak tahu dari kan ikut-ikut aja kan. Anterin ke mana? Anterin ke mahkamah, ikutin tadi sampai habis. Kita juga nggak tahu ilmunya gimana mencapai sabar. Tahu-tahu setelah tahu ilmunya kita tahu hikmahnya, lebih menghayati lagi, lebih tahu bahwa kita akan jadi seperti apa yang ya kita datangi, kita rangkuli. Nah, di sini juga ada di dalam riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah kecuali Allah akan memakaikan pakaian kemuliaan kepadanya di hari kiamat. Subhanallah. Jadi takziah ini luar biasa. Kita dipakaikan pakaian kemuliaan. Mungkin salah satunya dari asbab Al-Quran tadi, yang kalau kita ngeringanin beban saudara kita, waktu berlipat-lipat menjadi satu keberhargaan. Yang tadinya ya sering lagi kita sia-sia kalau melihat konten atau YouTube, kalau ngobrol jam-jam kita kagak terasa, kalau tahu hilang begitu aja. Apa manfaatnya? Kagak ada. Nah, ketika kita hadir, orang-orang yang sahibul musibah itu sampai terhibur sebab kita, sampai keringat sebab kita, Allah di situ yang menghargai waktu kita. Kelipet itu waktu yang katanya jam-jaman, yang katanya harian, yang katanya mingguan menjadi kemuliaan, dijamak istilahnya. Besok cuma jadi pertanyaan doang tuh yang katanya kita buang-buang waktu itu. Kita bisa jawab apa? Ketolong nggak sama amalan ikhlas ente tentang takziah tadi, tentang mengucapkan kesabaran kepada saudara muslim lain? Ketolong nggak kira-kira? Banyakan mana tuh? Nah, kalau timbangan ikhlas kita karena ibadillah, ya mengharap keridhaan Allah, bakal ketolong. Itu salah satu. Apalagi dengan kedalaman ilmu, penghayatan iman. Bedain orang yang udah bermajlis, yang udah datang, udah denger, udah tahu, masa sama yang kagak tahu? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Sama nggak orang yang jahil sama orang berilmu? Itu jauh lah. Ya, endatan darajat,
berapa derajat. Sampai derajatnya itu bilang ada yang mengatakan 100 tahun, 1000 tahun setiap derajat. Derajat itu kan banyak. Antara yang jahil sama yang tahu, yang alim. Untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang dikategorikan alim itu dengan apa? Amal, bukan cuma tahu. Makanya orang yang nggak punya itu, tahu itu rata-rata banyak kan berkoar-koar. Wah, cuap-cuap mana-mana. Gitu. Makanya ada orang, alhamdulillah ya, ada orang tahu, orang berilmu, dia cuma ngomong doang. Apa hukumannya? Kabur maktan, endallah antakulu ma'alatan. Sungguh besar muka Allah bagi orang yang tahu tapi kalau ngamali. Pengamalan itu artinya memiliki ilmu. Kalau kita udah tahu, udah kita jalanin aja ilmu. Kita nikmatin dengan senyuman hati, kita pasrah, hati kita ikhlas. Jalaninnya tenang. Ada orang yang nggak tahu, ya kita doain. Kita udah nggak gubisin. Kenapa? Karena dulu kita kayak mereka. Dulu kita kayak orang-orang itu yang nggak tahu. Jangan kita ledekin. Jangan kita katain. Bisa mulianya kita mungkin karena ada orang-orang dulu yang berdoa atas kita. Ya Allah, berikan orang-orang ini dulu. Mungkin waktu zaman-zamannya kita nongkrong, pinggir jalan, cekakak, kita gak tahu ilmunya, ngaji juga gagak, sholat masuk Senin Kemis, lebaran doang, kalau Jumatan. Orang lewat, orang soleh lewat, dia ngedoain, ya Allah, berikan mereka masa depan yang baik, ya Allah. Walaupun di mata kami masih terdampak buruk. Itu doa-doa orang ikhlas yang mustajab. Makanya kalau lagi lempengan ngeliatin yang kayak gitu, udah doain yang baik. Kelebihan, kalau berlebihan baru kita tegur. Kalau mengganggu baru kita tegur. Nggak mengganggu kita doain aja. Emang gejolak kalau orang muda kan. Begitu. Pernah kita ngalamin situasi-situasi kayak begitu, ya kita doain. Bisa jadi doa-doa orang-orang mukhlisin itulah yang menyangkut atau menyangkut kepada kita sampai kita mengetahui hikmah dan ilmu sampai sekarang. Makanya di dalam doa, ya Allah, itu kita ada mendoakan orang-orang yang baik kepadaku yang aku tidak tahu. Itu kita ada doanya. Ya bukan tergolong yang muslimin muslimat doang, tapi ada yang lebih spesifik. Asal dan mukminin, orang-orang yang baik kepadaku dari orang-orang mukmin, dari orang-orang muslim. Ya kalau aja kita sempat merenung dalam doa malam kita selipin di situ. Ya Allah, berikan keselamatan orang-orang yang telah membantuku secara diam-diam dan secara terang-terangan. Jadi kita doain. Kenapa kita doain kayak gitu? Supaya doa itu pun kembali kepada kita. Nah, yang tadi kita katakan, hikmahnya itu mendapatkan pahala. Orang yang tertimpa musibah diberi pakaian kehormatan pada hari kiamat juga adalah merupakan amalan yang utama. Amalan, kata Nabi SAW dalam satu hadisnya mengatakan, amalan yang paling utama adalah menyenangkan orang mukmin. Itu khalus surur, nyenangin, masukin hatinya kesenangan, kebahagiaan. Itu perintah kita. Memberi pakaian dia untuk menutup auratnya, itu salah satunya. Amalan yang paling utama menyenangkan orang mukmin, memberi pakaian dia untuk menutup auratnya, mengenyangkan laparnya atau memenuhi kebutuhannya. Salah satu yang Rasulullah SAW anjurkan. Ya. Yang keempat adalah kita menjalankan sunnah. Ya. Sunnah itu banyak. Dan mulianya juga luar biasa. Mulia luar biasa. Salah satunya yang merangkum kenikmatan akhirat, ya ini dia. Bagaimana kita nggak nyangka ketika Allah memakaikan pakaian kehormatan di hari kiamat gara-gara amal, membahagiakan orang yang terkena musibah. Bahagia banget kita. Seneng banget kita, kagak nyangka-nyangka. Zikir banyak kagak, apa kagak, tahu udah kayak gini, ya Allah, kenapa ini? Ente ngamalin ilmu yang ente baru dapat, ikhlas ente kan. Jadi kita nggak nyangka tuh ada satu amalan yang gede banget kayak begitu, tahu-tahu cuma dari amalan yang sederhana, tapi ikhlas di wajhillah, ikhlas karena Allah, karena tahu ini satu rangkuman tazkiyah kita hari ini, supaya apa? Supaya kita lebih menghayati lagi bagaimana kita terhadap orang-orang yang terkena musibah. Bahkan kita sendiri kalau lagi kena sakit aja kita rasa
rasanya enak, didoain orang rasanya enak, nikmat. Padahal kalimatnya kita apa, doanya juga kita apa. Tapi kalau orang yang datang dengan kalimat-kalimat thayyibah kayak begini, rasanya tuh hati adem. Ya Buya mah masih tetap meriang mah masih, tapi datangnya itu luar biasa. Kemarin kita sudah bahas ya, yang nggak hadir, insya Allah bisa melihat. Ini salah satu yang alhamdulillah kita dapatkan malam ini. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji, dari apa yang kita rasakan, menjadi satu motivasi kita mencapai ridho Allah SWT, dan juga menjadi langkah kita bagaimana kita bisa mengingatkan, bagaimana kita bisa menjadi hamba yang penuh dengan amalan-amalan ikhlas, mendepositokan satu amalan yang bisa memberikan syafaat kebaikan kepada orang-orang yang kita